Menjelang 1 bulan pasca banjir Sumatera, kondisi rumah, sekolah, serta kebun warga di Pidijaya Aceh masih tertimbun lumpur dan kayu gelondongan pada hari Rabu. Upaya pemulihan terus dilakukan meski terkendala kekurangan alat berat. Sementara itu, warga korban banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tuka, Tapanuli, Tengah Sumatera Utara masih mengalami krisis air bersih usai sumber air mereka tertutup material sisa banjir dan longsor. Memasuki hari ke-23 pasca banjir Sumatera, sebanyak 15.000 lebih warga Pidijaya masih bertahan di tempat pengungsian karena rumah mereka masih tertimbun lumpur. Tak hanya rumah, sekolah, serta tempat ibadah masih tertimbun lumpur dan kayu yang terbawa banjir. Kondisi di Pidijaya sendiri masih sangat memprihatinkan. Listrik hidup mati, ketersediaan air bersih kurang, gas LPG juga langka. Ribuan UMKM tidak bisa beroperasi karena tidak ada gas. Banjir Sumatera membuat ekonomi Pidijaya Aceh mati di tempat. Para pengungsi seakan pasrah pada keadaan dan berharap ada keajaiban Tuhan di saat mereka putus asa. Harapan untuk bisa kembali ke rumah menjadi buyar tatkala melihat rumah mereka tertimbun lumpur hingga 3 meter. Ini dari pagi sampai sekarang belum masak, ada. Alhamdulillah ada, tapi belum masak. Kalau untuk masalah tertibkan waktu untuk masalah masak itu kadang nggak disiplin. Ada beras, nggak ada kayu. Ada kayu, nggak ada air. Pokoknya nggak lengkap. Serba kekurangan. Yang penting kami bisa makan, biarpun 1 hari sekali, 1 hari 2 kali. Meski begitu, sejumlah anak-anak di tempat pengungsian masih bisa tersenyum saat bantuan makanan datang dari donatur dan LSM. Dengan tertib mereka antre menerima bantuan dari para relawan. Sementara itu, usai sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah diterjang banjir dan longsor, hingga kini warga masih mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga mengeluh kesulitan untuk mendapatkan air bersih lantaran Sungai Aik Godang yang merupakan satu-satunya sumber air tertutup material banjir dan longsor, ditambah lagi banyaknya gelondongan kayu di aliran sungai tersebut. Seorang pengungsi mengatakan mereka harus berjalan kaki beberapa kilometer guna mendapatkan air bersih untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Air minum ini kami berusaha mengambil dari pegunungan untuk menarik pipa sampai 100 batang supaya bisa untuk mengalirkan air minum. Hanya sekarang kami kewalahan karena jauh dari tempat ini untuk mengambil air minum, maka kami semua masyarakat di sini saling bergotong royong untuk mengangkat air supaya bisa kami tampung di sini dan kami mengadakan air harus dimasak sampai mendidih supaya jangan terjadi penyakit diare di lokasi kami, maka kami mengusahakan begitu, Pak. Akses jalan penghubung ke desa masih terendam air, menyulitkan kendaraan masuk ke Desa Hutana Bolon. Tim Liputan CNN Indonesia.